Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua, di bab kedua ini. Sebelumnya di pertemuan pertama, kalian sudah diberikan materi yang di PowerPoint tentang definisi dari koordinat kartesius. Nah, dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang menentukan posisi dan koordinat terhadap titik asal di titik 0,0 atau titik lainnya. Di sini ada satu contoh. Terdapat 4 titik A, B, C, dan D dalam satu grafik koordinat kartesius, di mana titik A berada di titik min 2, min 3. Min 2, min 3. Absisnya atau X itu min 2 dan ordinatnya itu Y di titik min 3. Titik A ini berada di kuadran ketiga. Untuk titik B berada di titik 3, min 2. Absisnya 3 dan ordinatnya min 2 atau X, Y. Titik B berada di kuadran 4. Sedangkan untuk titik C berada di titik 4,1, berada di kuadran 1. Untuk titik D berada di titik min 4,2. X-nya min 4 dan Y-nya 2. Titik D berada di kuadran kedua. Sekarang yang kita cari adalah posisi dari setiap titiknya. Di sini ada 4 pertanyaan. Tentukan posisi titik B terhadap titik asalnya. Titik B terhadap titik asal. Titik asal itu di sini, di titik 0,0. Berarti berada di posisi 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke bawah. Jadi kalau terhadap, kalian lihat titik yang keduanya. Di sini titik B di titik 3, min 2. Sedangkan yang ditanya kedudukan posisinya terhadap titik asal. Berarti dari titik asal kita pindah posisi ke titik B, berada 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Yang kedua, posisi A terhadap B. A berada di sini min 2, min 3 ke titik B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Yang ketiga, posisi B terhadap C. Kita lihat dari titik C-nya. Titik C berada di 4,1. Berarti ke kiri 1 angka. 1 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Yang keempat, posisi C terhadap D. Kita lihat di titik D-nya terhadap C. Kita pindahkan dari D ke C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan
dan 1 satuan ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menentukan lokasi atau kedudukan garis dalam koordinat kartesius. Di sini ada satu contoh. Terdapat 3 titik dalam grafik koordinat kartesius, di mana titik A berada di titik min 2,1, titik B di titik 2,1, dan titik C di titik min 2,4. Titik A berada di kuadran 2, titik B kuadran 1, dan titik C juga kuadran 2. Bagaimana menentukan lokasi atau kedudukan garisnya? Kita beri nama garis pertemuan antara titik A dan titik B itu dinamakan dengan garis D. Sedangkan pertemuan antara titik B dengan C kita beri nama titik E atau garis E, dan pertemuan antara titik A dan titik C kita beri nama garis F. Di sini membentuk 3 garis. Garis D, garis E, dan garis F. Bagaimana menentukan kedudukannya? Di sini ada 4 soal. Membentuk bangun apakah ABC di sini? Dari ketiga titik yang berada di soal, didapatlah bentuk bangun segitiga siku-siku. Garis A ketemu garis B, ketemu garis C, dan garis C ketemu garis A akan membentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Yang kedua, kedudukan garis D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kedudukan garis D adalah berbentuk horizontal. Maka kedudukannya terhadap sumbu X atau absis, dia kedudukannya sejajar. Terhadap sumbu X sejajar, sedangkan terhadap sumbu Y dia tegak lurus. Karena sumbu Y itu vertikal, sedangkan si garis D ini bentuknya horizontal. Sumbu Y tegak lurus. Sekarang yang ketiga, kedudukan garis E. Garis E pertemuan antara titik B dengan titik C dinamakan garis E. Kedudukannya terhadap sumbu X yaitu memotong, dan juga terhadap sumbu Y juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk garis F, yang keempat, kedudukan garis F terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana garis F itu pertemuan antara titik A dan titik C. Maka kedudukannya terhadap sumbu X yaitu tegak lurus, karena garis ini berbentuk vertikal. Sedangkan terhadap sumbu Y dia bersifat sejajar, sama-sama berbentuk vertikal. Sejajar. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal. Di sini ada salah satu grafik koordinat kartesius. Terdapat 4 titik dan 2 garis. Titik P di titik min 5,3, titik Q titik 1,3. Pertemuan antara titik P dan titik Q dinamakan dengan garis A. Sedangkan untuk titik R di titik 4,-2 dan titik S-nya di titik 4,-2.
Pertemuan antara dua titik R dan titik S dinamakan dengan garis B. Sekarang pertanyaannya yang pertama, tentukan posisi titik P terhadap titik Q. Titik P terhadap titik Q. Berarti dari Q kita ambil posisi ke P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. Terus untuk posisi ke bawahnya, karena sama-sama di ordinat 3, Q ordinat 3 dan P ordinatnya 3 juga, berarti cukup sampai sini. 6 satuan ke kiri. Sedangkan yang kedua, kedudukan garis A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam grafik kartesius ini, garis A membentuk garis horizontal, berarti terhadap sumbu X dia kedudukannya sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang ketiga, posisi titik S terhadap titik Q. Titik S berada di titik 4,5. Kedudukannya atau posisinya terhadap Q, berarti kita ambil dari Q ke S. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke kanan, dan 1, 2. 2 satuan ke atas. Jadi yang kita lihat adalah titik yang terakhirnya, yang terhadapnya. Yang keempat, kedudukan garis B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis B adalah pertemuan dari titik R dan titik S membentuk garis vertikal. Maka kedudukannya terhadap sumbu X yaitu tegak lurus terhadap sumbu X, tetapi dia sejajar terhadap sumbu Y karena sama-sama membentuk garis vertikal. Oke, sekian untuk pertemuan kedua ini di bab kedua. Selamat mempelajari pertemuan kedua ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan.